Halo Mata Gengs. Pembangunan semakin kesini semakin canggih, seirama dengan kemajuan teknologi ya gengs. Selain pembangunan yang semakin futuristik dan sesuai kebutuhan, ternyata pembuatannya juga nggak main-main. Nah, kamu mau tahu kan apa aja itu? Yuk mari kita simak teknologi yang digunakan dalam pembangunan. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan dulu dong tombol subscribe-nya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik lainnya dari kami. Bandara Istanbul. Untuk mengejar pembukaan bandara yang sekaligus bertepatan dengan 95 tahun Turki berdiri menjadi negara republik di tahun 2018 lalu. Bandara ini dibangun hampir 36.000 lebih pekerja. Erdogan memperjuangkan proyek senilai 12 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 182,7 triliun rupiah untuk membuat Istanbul sebagai hub perjalanan yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika, termasuk menargetkan maskapai berbendera Turki sebagai raksasa penerbangan global. Luas total keseluruhan bandara ini mencapai 18.780 hektar dan mampu menampung 90 juta penumpang per tahunnya pada fase awal pengoperasian. Tentu saja untuk membangun mega bandara seperti ini membutuhkan banyak teknologi dan teknik pintar ya untuk membuatnya. Nah, pertama-tama, lahan yang sangat luas menjadi area utama untuk pembangunan proyek ini. Lahan tandus ini akan dilakukan pengeboran ya gengs. Sebelumnya sudah dilakukan penelitian seberapa dalam bebatuan yang ada di bawah permukaan. Ketika sudah dibor, akan adanya peledakan untuk membuat permukaan dan penghancuran batu dalam jumlah besar, gengs. Batu-batu ini kemudian akan dibawa menggunakan ekskavator untuk dipilah-pilah kembali menjadi material bangunan. Dalam pengukuran batu nih, gengs, mesin ini akan secara otomatis memilah mana batu yang kecil, mana batu yang besar. Pemilahan batu ini akan dialirkan hingga menggunung. Batu dengan ukuran yang cukup besar akan dijadikan fondasi paling bawah dan batu yang berukuran paling kecil akan memenuhi hingga permukaannya, gengs. Dalam pengangkutannya nggak main-main juga nih, gengs. Membutuhkan banyak bulldozer, truk ekskavator, dan truk pembawa batu. Setelah itu, akan ada pengerukan banyak area untuk membangun bandara menjadi presisi datar dan lurus, gengs. Ketika sudah selesai, mulai pembangunan untuk bangunannya. Nah, ini membutuhkan ribuan ton semen dan juga baja, gengs. Ini digunakan untuk membangun gedung yang setara dengan luas 200.000 meter kubik. Kemudian akan dibangun tower yang berguna sebagai pengontrol penerbangan udara di tengah bangunan ini, gengs. Menara pengawas lalu lintas udara atau air traffic control ini berbentuk seperti bunga tulip khas Turki. Di dalam bangunan terminal, bangunan ini memiliki luas hingga 1,3 juta meter kubik. Dengan area seluas ini bisa mencakup banyak kawasan seperti pusat belanja, tempat makan, bahkan hotel dengan total kamar mencapai 451 pintu. Sementara untuk sistem utilitas dan juga infrastruktur proyek nih, gengs, memerlukan pembangunan jaringan yang luas termasuk sekitar 200 km jaringan pipa pasokan air, 150 km sistem pembuangan limbah, 250 km jaringan listrik, dan infrastruktur telekomunikasi. Sistem ini dirancang untuk memasok air secara efisien, mengelola limbah, dan menyediakan listrik serta komunikasi yang andal di seluruh kompleks bandara. Karena area bandara yang begitu luas, dipasangkan sebuah sistem penanganan bagasi yang mencakup pemasangan ban berjalan sepanjang kurang lebih 20 km. Sistem ini mampu menangani volume bagasi yang sangat besar, memproses rata-rata 30.000 tas per jamnya.
Parkirannya pun juga dibuat sangat luas dengan pengembangan struktur parkir yang bertingkat yang mampu menampung lebih dari 40.000 kendaraan. Serta tempat parkir terbuka dengan kapasitas lebih dari 20.000 kendaraan. Pembangunan pun dilanjutkan dengan sistem transfer bahan bakar bawah tanah dengan total panjang sekitar 15 km. Jaringan pipa ini menghubungkan tangki penyimpanan bahan bakar yang memiliki kapasitas kolektif lebih dari 5 juta liter, gengs. Sehingga memastikan pasokan bahan bakar yang andal dan efisien untuk pengoperasian pesawat. Kalau dilihat dengan pembangunan yang kayak gini ya, proyek Bandara Istanbul merupakan salah satu pembangunan infrastruktur terbesar dan paling ambisius dalam sejarah terkini. Tahap pertama aja nih selesai dalam jangka waktu yang memecahkan rekor hanya dalam waktu 42 bulan. Dengan perkiraan biaya sekitar 160 triliun rupiah, proyek Bandara Istanbul ini benar-benar menarik banget ya. Ya, dimungkinkan Bandara Istanbul ini memiliki total kapasitas penumpang tahunan sekitar 200 juta, yang menjadikannya salah satu bandara terbesar di dunia. Keren banget ya! Bendungan Yusuf Valley. Saat ini, ada beberapa proyek pembangkit listrik tenaga air besar yang sedang dilaksanakan di Turki loh, gengs. Kalau tadi kita udah bahas bandara, nah inilah bendungan pembangkit listrik tenaga air yang dibangun di Sungai Kuroki di Provinsi Artvin di Turki. Inilah bendungan Yusuf Valley. Ketinggiannya akan mencapai 270 meter dan akan menjadi bendungan tertinggi di Turki dan ketujuh dalam daftar bendungan tertinggi di dunia. Sejak dulu, orang telah membangun bendungan untuk menghentikan aliran air yang kemudian digunakan untuk pertanian. Nah, saat ini bendungan juga bisa berfungsi sebagai pembangkit listrik berkapasitas 540 MW. Bendungan ini kontroversial karena perkiraan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati di dalam waduknya serta relokasi penduduk setempat. Bendungan ini diperkirakan bisa menghasilkan 1,9 miliar kilowatt per jam dengan total kapasitas 558 MW. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 650.000 orang. Bendungan ini memiliki ketinggian 270 meter dari dasar dan 223 meter dari titik terendah sungai. Panjangnya mencapai 490 meter dan lebar puncak 15 meter, yang terdiri dari 4 juta meter kubik beton. Luas waduknya 33 km persegi dan akan memiliki total kapasitas penyimpanan 2 miliar meter kubik. Bendungan Spillway akan menjadi penahan tumpahan dengan kapasitas maksimum 8.000 meter kubik. Pertama-tama, pembuatan proyek ini tidak jauh berbeda dengan pembuatan bandara di Turki, gengs, di mana dibutuhkan banyak beton dalam proyek ini. Awal mulanya, material batu-batu ini diambil dengan cara peledakan. Batu kemudian diambil dengan truk pengangkut, kemudian diproses dan dicampur dengan semen. Bahkan dalam sehari, ada sekitar 6.500 meter kubik beton yang dialirkan melalui mesin. Bertonton peralatan konstruksi kemudian diangkut melalui udara juga, gengs. Setelah itu, beton-beton tadi dibangun dengan cara ditumpuk hingga meninggi berupa pagar pembatas. Butuh waktu yang cukup lama untuk pembuatan bendungan ini, gengs. Tapi proyek ini tidak hanya membangun bendungan saja, tetapi juga jalan sepanjang 110 km, 45 terowongan, 22 jembatan, dan 92 gorong-gorong. Wah, benar-benar besar banget ya, gengs, bendungannya.